Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Helena. Halo Pak Lili, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Helena Clarencia Cinta Bersetia, absen 18 dari kelas 8D. Jadi hari ini di sini Helena akan menjelaskan tentang ulasan Helena terhadap novel ini. Jadi di sini tertulis novel ini berjudul Si Anak Spesial dari Terelie. Maaf jika tulisannya terbalik. Jadi di sini judulnya adalah Si Anak Spesial. Penulis dari buku ini adalah Terelie, editor oleh Ahmad Rifai, penerbitnya oleh Sabekrip. Tebal buku 340 halaman. Tebalan dari buku ini adalah 20,5 cm. Tahun terbit buku ini adalah Desember tahun 2018. Dan juga dalam buku ini terdapat 25 bab yang berbeda-beda. Buku ini merupakan buku kedua dari serial Anak Nusantara. Dan buku ini merupakan buku kedua dan versi yang lama dari serial buku Anak Nusantara. Tentu buku ini tidak kalah menarik dan seru dari serial buku Terelie lainnya. Di bagian sinopsis dari belakang buku ini, Terelie juga mengatakan bahwa di antara serial buku Terelie lainnya, buku ini adalah mahkotanya. Jadi tentu buku ini juga tidak kalah keren dari buku Terelie lainnya. Kembali ke isi dari cerita Si Anak Spesial ini. Jadi novel ini menceritakan bagaimana masa kecil Berlian, yaitu seorang anak yang tinggal di desa bersama mama, ibu, dan kedua kakaknya, serta satu adik yang bernama Amelia. Berlian ini merupakan tokoh utama dalam cerita novel ini. Cerita ini dimulai dengan cerita mama tentang hari kelahiran Berlian si anak spesial ini. Diceritakan bahwa seminggu sebelum Berlian lahir, ada kejadian menakutkan yang terjadi. Kejadian itu berhubungan dengan kuburan belakang rumah mereka yang angker. Setelah selesai mendengar cerita tersebut, keempat anak-anak mama tersebut nampak ketakutan, termasuk Berlian. Karena mama menceritakan kisah tersebut bermula dari pertengkaran Amelia dan Berlian. Setelah beberapa waktu, datanglah para insinyur yang berasal dari Jakarta ke kampungnya untuk melakukan eksplorasi geologis tentang keberadaan minyak bumi di kampung itu yang berakhir dengan mengecewakan, yaitu tidak adanya minyak bumi yang berada di dalam kampung itu. Cerita yang disampaikan dalam novel ini kebanyakan adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan Berlian. Seperti misalnya teman sekelas atau teman sekolah Berlian ini yang bernama Ahmad, yang awalnya Berlian juga menganggap Ahmad sebagai anak yang pemalu karena Ahmad ini yang sering tertutup atau menjadi orang yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan teman-temannya dan justru dipojokkan oleh teman-temannya karena fisik dari seorang Ahmad ini. Namun setelah Berlian mulai dekat dengan Ahmad, ia menyadari bahwa Ahmad memiliki bakat dalam hal sepak bola sampai-sampai dijuluki Maradona kampung. Namun akhir dari kisah Ahmad ini tidaklah bahagia, karena di saat ia menemukan sebuah kebahagiaan kecil di dalam hidupnya, takdir berkata lain karena ia tergigit ular kobra. Selain itu, cerita lain dari buku ini, Berlian ini ternyata juga pecinta buku. Dia memiliki impian untuk sekolah di sekolah yang memiliki perpustakaan besar, dan dia ingin melihat dunia dan berkeliling dunia. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, hidup di sebuah lembah yang indah di pedalaman Sumatera, kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai petani dan salah satunya hidup mengandalkan diri menanam kopi, tapi ia tidak pernah takut untuk terus bermimpi. Beruntung di saat kelas 3 SD, Berlian berteman dengan kepala proyek yang membangun jalan di kampungnya, bernama Nakamura. Nakamura ini memiliki anak perempuan yang seusia dengan Berlian, namanya adalah Keiko. Berkat surat yang dikirimkan Berlian terhadap Keiko, membuat hubungan antara ayah dan anak, Nakamura dan Keiko menjadi lebih baik. Selesai pembangunan jalan di kampungnya, dan setelah menyelesaikan pembangunan jalan di Sumatera, Nakamura kembali ke Jepang, dan Berlian sudah lama tidak bertemu. Saat lulus SD, berkat bantuan Nakamura, Berlian melanjutkan SMP, SMA, dan kuliah di Jakarta. Namun, di saat pertemuan pelajar Indonesia dan Jepang,
Burlian akhirnya bertemu dengan Nakamura dan putranya di Jepang. Novel Burlian karya Terelie ini merupakan novel yang bertemakan persahabatan dan kekeluargaan. Novel ini menggunakan alur campuran, di mana cerita yang ada dalam buku ini akan lebih terkesan seperti flashback, atau di saat sedang menjelaskan peristiwa ini mungkin akan menceritakan kembali kisah sebelumnya, sehingga akan terkesan mondar-mandir. Atau selanjutnya, tokoh utama dalam buku ini atau novel ini yang bernama Burlian terkesan baik hati, nakal, setia kawan, jahil, selalu ingin tahu, dan semua sifat-sifat ini akan membuat pembaca ikut merasakan yang dirasakan Burlian dalam cerita di novel ini. Tentu novel ini memberikan banyak pesan moral, yaitu selalu bakti terhadap orang tua, patuh terhadap orang tua, tanggung jawab, mandiri, setia kawan, dan selalu ingat oleh pesan orang tua. Jadi buat teman-teman yang udah baca buku ini atau yang belum baca buku ini, jangan lupa juga untuk selalu ingat pesan orang tua dan selalu patuh sama orang tua ya. Menurutku novel ini memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Tentang mendidik anak dengan cara yang baik, tentang dedikasi seorang guru terhadap murid-muridnya. Mengajarkan pada anak untuk mencintai dan menyayangi orang tua, serta menuruti nasihat dan perintahnya. Novel ini, meski terdapat banyak bahasa daerah yang tidak mudah dimengerti, namun Terelie lihai memberikan penjelasannya lewat catatan kaki. Buat teman-teman yang belum tahu catatan kaki itu apa, ada di sini ya. Bagi penikmat buku, mungkin novel ini akan membuat kamu kembali bernostalgia dengan masa anak-anak. Menurutku, buku ini juga bisa dinikmati oleh semua umur, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Jadi teman-teman jangan lupa baca Si Anak Spesial by Terelie. Terima kasih, dadah!